Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ustazah Karimah yang saya hormati serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat duduk di sini dalam rangka menuntut ilmu tanpa ada halangan suatu apapun dan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa sholat bertareikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang telah membawa kita dari zaman biadab menuju zaman yang beradab, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman lahirnya Utsman bin Affan kepada lahirnya pemudi-pemudi yang cantik dan solehah, baik rupanya, akhlaknya maupun akidahnya. Jadi teman-teman, Rasulullah itu membawakan ajaran Islam agar manusia itu tidak melakukan sesuatu yang mungkar, perbuatan yang telah dilarang Allah, khususnya yang terjadi pada anak muda sekarang ini, seperti contoh berpacaran, padahal Allah jelas-jelas telah melarang mendekati saja tidak boleh, apalagi mereka dengan pedenya melakukan itu. Bersentuhan tangan, bersentuhan dengan yang bukan mahram, tidak menutupi aurat dan lain sebagainya. Mereka menganggapnya sebagai hal yang lumrah, padahal jelas-jelas dilarang oleh Allah. Tetapi tujuan utama Rasulullah dalam membawakan ajaran Islam yaitu untuk manusia itu agar memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik seperti yang dicontohkan dalam ciri Rasulullah, yang nantinya dengan akhlak yang mulia itu manusia sendiri yang akan mendapatkan faedahnya. Di antara perangai-perangai yang luhur adalah sesuatu perbuatan yang ada manfaatnya bagi masyarakat umum, khususnya di lingkungan kita. Seperti kita kalau berbicara tidak menyinggung perasaan orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain walaupun hal kecil, kita suka menolong orang lain, kita bermurah tangan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Itu semua nampaknya kecil, tapi dampaknya akan sangat besar untuk membentuk karakter kita. Sesungguhnya kemuliaan akhlak itu akan terwujud dengan membersihkan diri dari sifat-sifat rendah lagi tercela dan menghiasinya dengan sifat terpuji. Salah satu simbol kemuliaan adalah ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain dan orang lain itu tidak mau berbuat baik kepada kita dan kita tetap melakukan perbuatan baik, walaupun di hati kita rasanya kayak gimana gituan nggak mau berbuat baik, tapi kita tetap ikhlas untuk berbuat baik lagi, itu adalah salah satu simbol kemuliaan. Dan salah satu simbol kemuliaan yang lainnya adalah ketika kita memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat zalim kepada kita, dan kita dengan ikhlasnya kita memberikan maaf kepada mereka, itu adalah salah satu bentuk dari kemuliaan akhlak. Dan dengan akhlakul yang karimah pula seorang akan memperoleh derajat yang tinggi. Berbicara mengenai akhlak memang sudah menjadi pembicaraan yang sangat menyedihkan, apalagi bila kita melihat realitas sekarang di mana banyak orang yang krisis akan akhlaknya. Teman-teman sadar gak sih, sifat dan keadaan ini menjurus kepada sikap toleransi. Setiap hal apapun yang mereka menganggap sebagai hal yang harus diikutinya karena mempunyai perasaan yang tidak enak. Dari sikap toleransi, kata Mbak Rani adalah kuncinya harus tahu batasannya. Jadi kita harus tahu batasannya dan harus mempunyai pendirian. Di tengah-tengah krisis yang dialami oleh banyak orang, sudah seharusnya kita istiqomah menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan kita dan mengikuti jejak Rasulullah agar tidak mudah berpengaruh
tidak mudah terpengaruh jelek dari orang lain, karena barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaklah ia menjadikan Rasul sebagai idolanya, karena Rasul adalah kunci dari suatu kemuliaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.